Kita masuk ke chapter 9, yaitu cooperative strategy. Alright, cooperative strategy. Jadi saya ambil contohnya, yaitu cooperative strategy yang dilakukan oleh Renault dan Nissan Alliance. Jadi tahun 1999 itu Renault dan Nissan melakukan strategi aliansi, cooperative strategy, yaitu aliansi, di mana dilakukan cross shareholding agreement. Renault membeli saham Nissan sebesar 36,6% dan Nissan membeli saham Renault sebesar 15%. Jadi mereka melakukan equity strategic alliance, saling beli saham masing-masing, ya. Kemudian dengan objektif dari Renault dan Nissan adalah, untuk Renault mereka mau improve product quality, karena secara quality mereka itu lebih di bawah Nissan. Jadi mereka pengen meningkatkan kualitinya, dan untuk menggunakan networknya si Nissan yang ada seluruh dunia untuk menjual Renault ke seluruh dunia. Jadi dia melewati distribution channel yang dimiliki oleh si Nissan. Secara Nissan, mereka ingin mengurangi debt karena Nissan banyak investasi. Jadi mereka dengan adanya kerjasama dengan Renault, mereka utang-utang mereka pun terbantu gitu ya, dan mengurangi cost ya. Karena kalau produksi mereka itu juga aliansi dengan Renault, artinya barang yang diproduksi oleh Nissan bisa dipakai Renault, barang yang dipakai Renault bisa dipakai Nissan, sama kayak Avanza Xenia. Jadi reduce cost, jadi mereka sharing burden ya, sharing untuk investasi ya. Jadi sebagian produksinya dia dipakai oleh Nissan, sebagian produksi dipakai oleh Renault, dan saling kasih gitu ya. Sehingga karena produk mereka mirip-mirip, jadi mereka bikin produk yang mirip-mirip. Jadi yang satu dijual di Renault, yang satu lagi dijual oleh Nissan. Dan terjadi common aims, yaitu economic of scale, karena biaya produksi bisa jadi lebih murah. Kemudian bisa enter emerging market secara lebih cepat, dan technology improvement, karena teknologinya yang digunakan bisa lebih tinggi karena mereka pakai elektronik ya, electric car, mobil listrik. Mereka juga memproduksi mobil listrik bersaing dengan Tesla. Jadi Renault dan Nissan membangun electric car, dan juga mereka sharing risk. Kalau mereka sendiri yang main, resikonya ya mereka tanggung sendiri. Kalau berdua atau bertiga, mereka bisa sharing risk. Sehingga kemudian terbentuklah aliansi antara Nissan dan Renault ya. Jadi produksinya mereka itu ada mirip-mirip. Jadi kalau Renault itu Kwid, di Nissan itu Redigo. Nah, ini mobilnya Chengli nih, kayak Avanza Xenia. Yang Kwid yang mana, jadi cuma ganti logo aja ya. Terus Megane dan Pulsar. Nah, Nissan Pulsar, si Renault Megane. Jadi barangnya sama tapi OEM, dinamakan Megane, dinamakan Pulsar. Kemudian Qashqai dan Kadjar SUV. Ini sama lagi. Kemudian X-Trail dan Koleos. Nah, ada minor change sedikit, tapi secara umum dia sama. Di depannya dia doang yang dia minor change. Kalau yang di Koleos kayak begini, yang X-Trail depannya kayak begini. Sebentar. Oke. Lagi ngajar. Kemudian untuk yang pick up, yang double cabin, Navara dan Alaska. Jadi dia minor change di depannya, dia grill depannya dia minor change. Yang ke belakang dia sama, chassisnya dia sama. Ini adalah bentuk kerjasama model sharing platform dari Renault dan Nissan. Jadi mereka melakukan equity alliance, saling beli saham, dan kemudian saling memanfaatkan produknya. Sehingga kemudian
terjadi peningkatan market share. Renault dan Nissan peningkatan market share-nya 14,55%. Sementara Toyota cuma 4,94%. Jadi VW Volkswagen 25%. Ya, market share-nya dia peningkatan. Kemudian winner and loser, ya. Toyota dia market share-nya plus 0,34, Renault dan Nissan plus 0,97. Sementara yang lain-lain pada drop, ya, market share mereka. So ini menjadi mereka melihat bisnis model yang dilakukan oleh Toyota dengan Daihatsu, dengan alians yang dilakukan antara Toyota Astra Motor dan Astra Daihatsu Motor, di mana Toyota membeli saham Daihatsu dan Daihatsu membeli saham Toyota, dan kemudian bersama-sama dengan adanya equity alliance ini mereka membangun core competencies untuk membangun Avanza Xenia. Diadopsi. Sebenarnya nggak diadopsi sih. Sebenarnya Toyota yang mengadopsi. Mereka melakukan ini di tahun 99. Saya presentasi untuk itu di 2001 atau 2002 di Toyota Conference untuk meminta project ini, untuk kita kerjakan project Avanza ini. Jadi mobil Avanza itu ide awalnya itu ketika kami lagi diskusi, kita mau ajukan itu di tahun 2002 untuk lokal kontennya yang murah, ya. Jadi jadi saya ada satu kebanggaan, mobil Avanza dan Innova Bapak Ibu itu dimulai dari diskusi saya dan para direktur di Toyota untuk membangun mobil dengan lokal konten besar di Indonesia dengan memanfaatkan Krakatau Steel. Dan alhamdulillah produksinya sampai sekarang tidak berhenti. Jadi bagaimana Bapak Ibu, suka tidak dengan mobil Avanza yang kita buat? Mobil keluarga Indonesia nomor 1, ya, Pak. Oke. Jadi itu nggak percuma saya bolak-balik Krakatau Steel untuk bikin dice itu, untuk bikin dice baru yang bisa mengadopsi material Krakatau Steel. Jadi kalau nggak dulu tuh kita batal, Bu, karena barangnya pecah, ya. Jadi Bapak Ibu happy dengan Avanza Xenia sekarang? Atau udah bosan? Kita masih pakai, Pak. Oke. Favorit Pemda, Pak. Pemda masih pakai. Oke. Jadi paling tidak ada kontribusi yang ada kontribusi lah dalam menegosiasikan untuk Krakatau Steel bisa kita pakai ke Toyota Motor Company. Jadi project itu berhasil sampai sekarang. Sudah berapa tahun itu? 20 tahun itu, ya. Sudah 20 tahun itu usia Avanza Xenia. Sudah 20 angkatan itu mobilnya. Luar biasa. Happy for that. Oke, jadi ini adalah kooperatif strategi yang terjadi di Renault dan Nissan yang ternyata diadopsi oleh Toyota. Jadi bukan Renault Nissan mengadopsi Toyota, tapi Toyota Daihatsu mengadopsi model yang terjadi di Renault Nissan, ya. Tapi waktu itu saya nggak pernah kepikiran Renault dan Nissan, saya nggak lihat. Jadi memang kepikirannya juga nggak ada kepikiran, tapi secara time frame memang lebih dahulu Renault dan Nissan di dalam melakukan alliance. Alright, kita masuk ke dalam pembahasannya, ya, di dalam kooperatif strategi. Di dalam kooperatif strategi itu ada 3 types of strategic alliance. Yang pertama adalah saya ulang sedikit. Kooperatif strategi merupakan suatu strategic alliance adalah suatu kooperatif strategi yang mana sejumlah perusahaan mengkombinasikan resources-nya dan capability-nya untuk mendapatkan competitive advantage. Nah, jadi beberapa company mereka combine resource dan capability-nya untuk menciptakan competitive advantage. Ada 3 types of strategic alliance. Yang pertama adalah joint venture. Jadi joint venture adalah strategic alliance di mana 2 atau lebih perusahaan
itu create legally independent company. Jadi mereka membangun suatu company baru. Itu disebut dengan joint venture. Jadi saya dulu pernah joint venture itu, saya pernah bekerja di Indopora Soletan Baci. Jadi Indopora itu adalah pabrik konstruksi untuk pondasi Indonesia. Soletan Baci itu adalah perusahaan konstruksi milik Prancis, Soletan Baci. Mereka membangun joint venture company bernama Indopora Soletan Baci Joint Venture, ada GV di sana. Saya waktu itu sebagai engineer untuk pembangunan Plaza Indonesia Extension Project. Jadi Anda tahu tuh Grand Indonesia? Pernah ada yang ke Grand Indonesia belum? Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Grand Indonesia? Enggak, Pak. Kenapa? Itu gedungnya itu saya yang bangun dulu. Dengan Indopora Soletan Baci Joint Venture. Jadi dari pondasinya tuh saya yang bangun. Kemudian di tahun 2018 saya pindah ke Visa sebagai Director Data Science di Visa. Itu kantornya di Plaza Indonesia. Jadi di gedung yang saya bangun. Jadi saya bangun gedung itu sekitar 15 tahun yang lalu. Kemudian setelah 15 tahun saya pindah ke kantor ke gedung yang saya bangun. Jadi lumayan. Jadi saya happy juga. Jadi ini kantor yang gua bangun, terus gua lagi yang pakai gitu ya untuk perusahaan sempat di sana. Jadi Indopora Soletan Baci itu adalah joint venture company. Jadi dia membangun entitas baru namanya PT Indopora Soletan Baci Joint Venture Company, di mana Indopora 50% dan Soletan Baci dari Prancis 50%. Jadi saya masuk di perusahaan ini untuk sebagai civil engineer untuk perencanaannya untuk struktur bangunan. Jadi kita bangun tuh Plaza Indonesia, Grand Indonesia. Grand Indonesia itu seberangnya ya. Plaza Indonesianya saya di Plaza Indonesianya. Kalau Grand Indonesia kan di seberangnya ya, di Hotel Indonesia kan. Saya yang di Plaza Indonesianya. Yang di seberangnya Hotel Indonesia ya. Di samping ya, samping Hotel Indonesia. Nah, jadi apa yang sharing dari resourcesnya dan capability-nya. Jadi teknologi dibawa oleh Soletan Baci. Mereka membawa bentonite liquid untuk pondasi segala macam. Jadi mereka waktu itu kita di Indonesia baru tahu bore pile ya. Tiang pancang. Di Soletan Baci kita diperkenalkan dengan teknologi baru untuk gedung tinggi, yaitu barrette pile. Jadi kita membangun barrette pile. Jadi kita mengadopsi teknologi yang dimiliki oleh Soletan Baci dan Indopora. Kemudian secara alat, infrastruktur semua Indopora, tetapi teknologinya atau desainnya adalah mengikuti kepada Soletan Baci dari Prancis. Jadi sharing kepada resources yang dimiliki oleh Indopora dan capability yang dimiliki oleh Soletan Baci. Jadi kita combine, kita punya capability sehingga develop competitive advantage. Sampai sekarang itu bangunannya itu kuat sekali, bagus sekali, ya. Kemudian itu joint venture. Yang kedua, types of strategic alliance adalah equity strategic alliance. Ini yang dilakukan oleh si Renault dan Nissan. Di tahun 2017 Mitsubishi masuk di dalam mereka. Jadi ada Renault, Nissan dan Mitsubishi. Jadi saya nggak tahu tuh produk Mitsubishi yang bisa kanibalan dengan produk Renault dan Nissan itu untuk produk yang mana. Karena jadi saya bingung apakah Nissan Navara itu komponennya bisa kanibal dengan Mitsubishi Triton. Ini saya juga belum saya cek ya. Kalau bisa itu artinya bagus sekali tuh. Jadi komponen di Navara atau komponen di Triton bisa dimasukin ke Navara dan juga bisa masukin ke Alaska ya.
Jadi ada equity strategic alliance sekarang, di mana Renault beli sahamnya Nissan, Nissan beli saham Renault, Toyota beli saham Daihatsu, Daihatsu beli saham Toyota. Ada equity strategic alliance, tetapi mereka tidak membangun perusahaan baru. Jadi an alliance dengan mereka own percentage of each company equity, tapi mereka tidak membangun perusahaan baru. Jadi dari Toyota kirim barang ke, begitu apa yang kebutuhannya adalah kebutuhan Daihatsu, Toyota kirim. Yang kebutuhannya Toyota, Daihatsu kirim untuk merchandise yang mereka investasikan di masing-masing. Jadi mereka sharing investment di Daihatsu, di Renault misalkan 20%, di Nissan 30%, di Mitsubishi 50%. Jadi mereka investasi masing-masing untuk dice-nya atau apanya, lampunya segala macam. Jadi ketika mereka produksi itu mereka produksi untuk 3 company masing-masing. Nah, itu disebut dengan equity strategic alliance. Yang ketiga adalah non-equity strategic alliance, yang mana itu dia tidak ada pembelian equity, tapi hanya berdasarkan contractual relationship. Jadi jual putus aja. Jadi ada kontraktual, berdasarkan kontrak untuk share kepada mereka punya resource dan capabilities to create competitive advantage. Misalkan ya kayak misalkan Chevron sebentar ya. Ini non equity strategic alliance. Transmart, dia ada kontrak Transmart dengan Nestle, bahwasanya produksi Nestle itu bakal dikirim ke Transmart sebagai wholesaler. Ada contractual relationship, tapi mereka nggak pegang-pegang saham. Jadi mereka contractual relationship bahwasanya si Nestle bakal allocate mereka punya products ke Transmart. Si Garuda, apa sih yang PT Garuda Food, mereka bakal allocate mereka punya produk ke Transmart. Ada contractual relationship yang mereka jaga. Itu disebut dengan non equity strategic alliance. Ada vertical alliance antara si produsen dan si Transmart sebagai wholesaler. Itu disebut dengan non equity strategic alliance. Nah, itu masuk kepada supply kontraknya dia. Jadi di non equity ini ada licensing agreement. Licensing misalkan kayak Budiman Market, Budiman Market namanya ya, yang di depan yang toko kelontong itu apa, Budiman ya, terus hoki gitu ya. Nah, itu ada licensing agreement dengan si pemilik sistemnya misalkan. Nah, itu juga non equity strategic alliance. Kan ada yang untuk pencatatan kasir segala macam itu ya, itu ada licensing agreement. Oke, kita bayar license untuk sistem untuk inventory-nya dan lain sebagainya. Distribution agreement ya. Kemudian supply kontrak. Jadi dari hoki dia ada supply kontrak dari Indomarko gitu ya. Ada non equity strategic alliance dengan Indomarko. Dan juga outsourcing commitment. So itu di dalam non equity, diatur di dalam non equity alliance. Kemudian saya bisa teruskan. Ada pertanyaan tidak terhadap types dari strategic alliance ini? Any questions? Khalas? Khalas? Bu Metra paham? Ya, Pak. Ya, Pak. Ada paham, Bu? Ada, Pak. Ada, Pak. Buka, saya tanya, Bu, apa yang dimaksud dengan joint venture itu apa, Bu?
Apa yang dimaksud dengan joint venture? Apa yang dimaksud dengan joint venture, Bu? Kurang ngerti itu, Pak. Maaf, Pak. Oke. Bu Dewi, apa yang dimaksud dengan joint venture, Bu Dewi? Hubungan perusahaan-perusahaan. Suaranya nggak kedengaran, Bu Dewi. Masih mute, udah nggak mute sih, tapi suaranya nggak kedengaran, Bu Dewi. Oke, Pak Arif, apa yang dimaksud joint venture, Pak Arif? Ya Pak, joint venture penggabungan perusahaan Pak, yang mempunyai tujuan yang sama dan keinginan yang sama. Contohnya, Apakah dia bangun perusahaan baru atau tidak? Tidak. enggak Pak. Dia bangun, Pak. Dibangun Pak. Bikin perusahaan baru yang merupakan joint venture company. Itu Dengan nama yang baru berarti ya, Pak. nama baru. Bisa saja nama perusahaan Dengan menghilangkan nama yang lama. bisa pakai nama baru, bisa pakai nama lama digabungkan. Misalkan kayak Indopora ada sendiri, Soletan Baci ada sendiri. Dia menjadi Indopora Soletan Baci Joint Operation Joint Venture (JV). Ya. Baik, Oke. Pak Afrizal, apa yang dimaksud dengan Equity Strategic Alliance? Pak Afrizal? Pak Afrizal hadir? Itu kodaknya aja apa gimana, Pak Afrizal? Lagi sholat kayaknya Pak. Itu fotonya di kursi. Itu foto kah? Foto di kursi dipasang lagi, Pak Afrizal. Oke. Pak Boy. Lagi sholat Ya. kayak. Tapi beliau kodak di depannya, di backgroundnya dipasang background di rumah, jadi saya pikir beliau hadir. Pak Boy, apa yang dimaksud dengan Equity Strategic Alliance? Ini pertanyaan ini seperti ini akan muncul di ujian UAS ya, Bapak Ibu. Saya ujiannya teori ya. Anda harus kuasai teori satu buku ya. Bukan tugas yang bisa di copy paste. Jadi Anda baca buku soal 100, Anda nggak bakal sempat baca buku. Anda baca bukunya seminggu ini, ya, bolak-balik, kuasai itu buku, ya, dikunyah-kunyah, terus dijadikan sampo untuk keramas, biar menyerap dia ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya kayak begitu, apa yang dimaksud dengan Equity Strategic Alliance? Ada A, B, C, D, bisa yang betul A dan B, bisa yang betul C, bisa yang betul A dan C, atau D saja, seperti itu ya. Jadi dibutuhkan pemahaman. Berarti nggak esai ya, Pak Tidak ya? ada esai, Bu. Saya nggak ada esai. Saya jadi Anda begitu selesai UAS, nilai langsung keluar, nggak perlu nunggu 1 jam 2 jam. Anda submit, nilai Anda langsung keluar. Jadi itu nilai Anda. Jadi nilai Anda apa adanya yang selesai sesuai dengan yang Anda jawab. Online ya, Pak? 1 jam setengah. 100 soal, Anda selesai menjawab, nilai Anda langsung keluar. Jadi kalau jawabannya sesuai dengan kunci jawaban betul, ya kalau tidak sesuai dengan kunci jawaban yang saya berikan salah, nilai Anda 100, nilai Anda 50. Jadi tidak ada esai di saya. Jadi memang kalau di dalam kuliah online ini kalau bikin soal esai time consuming ya. Jadi lebih amannya ujian teori. Ya, ujian teori. Jadi kayak pilihan berganda, tapi bukan pilihan berganda karena pilihannya bisa lebih dari satu. Oke. Nah, jadi tadi Pak Boy, apa yang disebut dengan Equity Strategic Alliance, Pak Boy? Pembentukan perusahaan baru dengan menggabungkan sumber daya masing-masing dari perusahaan tersebut, Pak. Strategi pembentukan perusahaan baru
baru Apakah dengan ada perusahaan menggabungkan baru atau tidak? Eh, iya Pak. Ya. Tidak, Pak Bos. Tidak. Tidak ada company baru, cuma dia beli Tidak. saham-sahamnya. Cuman ada persentase Iya, kepemilikan. saling beli dia kan, silang. Benar ya. Yang si A beli yang B sahamnya, yang si B beli yang A sahamnya. Kemudian Pak Hodril, apa yang dimaksud non-equity strategic alliance? Wah, Pak Hodril ini juga masih foto ya? Oke. Tuh. Lagi pada sholat kayaknya Pak. Apa kita istirahat dulu Pak karena udah azan. Sholat dulu Pak. Oh, kita kan sampai jam 5 ya? Habis jam 5 aja asarnya, Bu. Iya. Habis jam 5 aja. Oke. Oke. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan. Jadi kalau jam 5 nanti tambah panjang lagi, kita setengah 6 jadi nanti kan. Baik, berikutnya adalah ada 3 macam jenis market ya, yang menentukan seperti apa kooperatif strateginya yang akan Anda terapkan. Ada yang disebut dengan slow cycle market, ada yang disebut dengan fast cycle market, ada yang disebut dengan standard cycle market. Berbeda market type, maka berbeda kooperatif strategi. Di slow cycle market itu resourcesnya itu dia betul-betul dilindungi atau dimonopoli, dan juga tidak gampang untuk penetrasi marketnya. Jadi itu disebut dengan slow cycle market. Misalkan yang slow cycle market itu yang monopoli, misalkan RNI, Raja Wali Nusantara Indonesia, yang memproduksi untuk logistik ya, RNI itu BUMN ya. Karena mereka monopoli, jadi mereka yang menentukan harga ya. Yang slow cycle market lagi yang monopoli. Bapak Ibu ada yang tahu nggak bisnis di Indonesia yang monopoli apa ya contohnya? Apa yang monopoli? Apa? BBM Pak, BBM. BBM, iya, karena untuk penetrasinya susah ya. Dan Ya, Pak. pemainnya Ya, Pak. itu aja kan? PLN Pak. Ya, PLN. Listrik juga Pak, Ya, PLN. PLN juga. Itu adalah slow cycle market. Jadi karena nggak ada barang kantau ya, dan juga tidak ada yang barang kompetitor nggak ada. Ya. Jadi PLN ya dia sendiri, siapa yang bisa menyediakan listrik? Cuma PLN sendiri kan, slow cycle market. Jadi nggak ada produksi listrik yang lain yang menjadi kompetitornya dia. Slow cycle market. Fast cycle market adalah yang mana competitive advantage-nya itu tidak dilindungi dari imitasi. Ini jadi setiap sebentar ada barang kantau masuk. Setiap sebentar ada KW1, KW2 masuk. Ada KW premium masuk. Itu fast cycle market. Ya. Dan competitive advantage itu sangat sulit tercapai karena saking banyaknya imitasi yang masuk. Jadi itu disebut dengan fast cycle market. Contohnya apa? Spare part mobil. Nah, itu ada barang KW1, shop breaker aja ada KW1, KW2, KW3, Thailand punya segala macam. Nah, sehingga Kayaba Indonesia sebagai produksi shop breaker, mereka susah mempertahankan competitive advantage karena barang kantau banyak ya. Dari Thailand, dari Vietnam, banyak barang masuk ya. Kemudian juga kayak Nike, dulu ada Nike, ada Adidas, ada barang kantaunya juga, misalkan ada tas Hermes, barang kantaunya banyak di Senen. Jadi itu adalah fast cycle market. Competitive advantage sangat sulit didapatkan. Kemudian ada lagi yang standard cycle market.
competitive advantage are moderately shielded. Jadi ya tengah-tengah lah, menengah ya gitu ya, dari imitasi ya, produk-produk imitasi. Jadi itu disebut dengan standard cycle market. Nah, jadi ada ketika di slow cycle market, di fast cycle market, dan standard cycle, maka kooperatif strateginya pun berbeda-beda. Nah, di slow cycle market stability yang paling pengaruh ya. Bagaimana PLN mempertahankan market stability? Jadi stabilitas pasar itu paling penting ya, supaya mereka bisa mempertahankan slow cycle marketnya mereka. Kemudian fast cycle market itu speed up produknya. Jadi ketika Anda bikin produk baru, besok udah datang produk yang kompetitor di market. Jadi barang Anda dibeli, dia lihat, oh pakai ini, dia bikin lagi yang kayak Anda mirip-mirip. Sehingga itu disebut dengan fast cycle market. Jadi barang bertukar terus produknya itu banyak produk replacement. Standard cycle market itu dia ya tengah-tengah lah ya, tidak terlalu slow cycle dan juga tidak fast cycle banget, dia di tengah-tengah, moderate. Nah, why firms itu mendevelop strategic alliance. Jadi banyak perusahaan itu dia develop strategic alliance itu karena mereka tidak memiliki resources dan capabilities. Aduh, saya nggak punya lahan. Kayak Ritz-Carlton punya manajemen dan sistem yang bagus, tapi dia tidak punya hotel. Jadi dia lack of hotel. Kemudian dia bekerja sama, dia membangun alliance dengan Millennium Partners. Yang mana Millennium Partners ini adalah pengembang hotel. Jadi kemudian mereka berpartner dan menjual nama Ritz-Carlton di Millennium Partners hotels. Jadi ada Millennium Ritz-Carlton di Bali, Ritz-Carlton di Jakarta. Itu pemilik propertinya bukan Ritz-Carlton, dia bekerja sama dengan Millennium Partners ataupun partner-partners yang lain yang ada di Asia. Ritz-Carlton sendiri itu berasal dari Inggris, ya. Jadi karena dia tidak punya resources, ya udah kita bikin alliance aja gitu. Dan juga si perusahaan itu tidak punya capability, dia beralliance juga. Sama seperti AstraZeneca. AstraZeneca dia nggak punya kemampuan untuk biologic driven vaksin. Mereka kemarin tuh AstraZeneca itu dia bisanya bikin cuma chemical driven vaksin, chemical based vaksin, vaksin yang berbasis chemical. AstraZeneca nggak punya itu biological based vaksin. Kemudian AstraZeneca mengakuisisi siapa yang diakuisisi oleh AstraZeneca? Saya lupa itu. Wyeth diakuisisi oleh melakukan alliance. Kalau Wyeth itu diakuisisi bukan alliance. Yang dia alliance itu dengan siapa lah gitu ya namanya ya. Sehingga dia bisa membuat biological based vaksin saat ini. Jadi vaksin COVID-19 dari AstraZeneca saat ini menggunakan biological based vaksin, di mana itu didapatkan dengan adanya strategic alliance, di mana capability dari perusahaan company yang dilakukan alliance itu ada di sana biological based vaksin yang diadopsi untuk membangun vaksin yang dibuat oleh AstraZeneca untuk COVID-19. Kemudian kenapa firms develop strategic alliance? Ini tadi adalah resources dan capabilities, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cooperative behavior allow partners to create value that they cannot develop by acting themselves. To create value. Yang tadi tuh AstraZeneca, dia pengen create value. Ya, create value. Kemudian
aligning stakeholder interest, reduce environmental uncertainty. Jadi mereka juga melakukan strategic alliance untuk mengurangi uncertainty, ketidakpastian. Kalau Toyota bikin Avanza sendiri, anggaran kita cukup nggak nih? Aduh, nggak yakin gue. Ada uncertainty di sana. Akhirnya mereka menggandeng Daihatsu untuk membangun Daihatsu Xenia untuk mengurangi uncertainty di sana. Sehingga alliance itu dia dapat memprovide new source of revenue, pendapatan yang baru, kemudian mempercepat speed to respond to market opportunities. Lagi butuh COVID-19 vaksin, ya sekarang masuk tuh, jangan bulan depan, udah telat, ya kan? Dan allow firm to gain knowledge and experience to increase competitiveness. Bagaimana dia meningkatkan competitiveness-nya dia, ya. Oke, itu yang menjadi alasan kenapa perusahaan itu dia membangun strategic alliance. Questions? Ada pertanyaan? No sir. Alright. Right. Kholas? Jamian? Understand. Fahim tuh. I'm too. Oke, fahim tuh. Alright. Tadi udah pro cycle market sudah kita bahas. Kemudian di dalam masuk ke dalam business level cooperative strategies. Ya. Di dalam business level cooperative strategy itu sebuah perusahaan menggunakan business level cooperative strategy untuk improve performance dari individual product, ya. Improve performance dari dia punya individual product market. Dengan cara apa? Dengan cara membangun complementary strategic alliance. Complementary strategic alliance ini adalah business level strategy, business level alliance, yang mana beberapa perusahaan itu share their resource and capability in complementary way. Jadi saling berkomplement. Toyota dan Daihatsu saling berkomplement, sama-sama bikin produk masing-masing dia assembly sebelah. Ya, ada saling berkomplement. Ada dua types of complementary strategic alliance, yaitu secara vertikal dan secara horizontal, ya. Bagaimana caranya? Yang vertikal yaitu yang dia kepada supply chain-nya dia. Misalkan dari Hoki itu ke Indomarko ke Nestle, itu ada secara vertikal. Kalau horizontal itu Hoki sama Budiman. Nah, itu horizontal dia, complementary. Kalau dia complementary secara vertikal, dari dia saling beraliansi dengan si Nestle, sehingga Nestle mengalocate produknya ke Hoki. Stoknya dijagain banget oleh Hoki. Tapi kalau dia complementary strategic alliance dengan si Budiman Mart, itu dia kalau produknya hilang habis di Hoki, dia bisa ngambil dari Budiman. Jadi dia ada strategic alliance secara horizontal. Partnership-nya dia itu bisa secara vertikal maupun horizontal, di mana partnersnya dia may have different learning rates, different capability, different marketplace, different reputation, dan different actions that they can legitimately take, ya. Jadi masing-masing ada keahliannya masing-masing, ya. Jadi kalau begitu Toyota beraliansi dengan Daihatsu, si Daihatsu dia jago nih di lampu, si Toyota jago di pintu. Jadi yang pintu dari Toyota,
yang lampu dari Daihatsu, kayak begitu ya. Mereka saling melengkapi, complementary. Ya. Kemudian secara business level cooperative strategy ada 2 type, yaitu secara vertikal, jadi antara si company dan si supply chain, supplier. Nah, dengan suppliernya dia melakukan vertical alliance dengan suppliernya dia. Kayak misalkan kerupuk Umi Aufa Hakim, dia dengan kebun yang di Merapi, untuk kebun singkong yang di Merapi, kebun taleh yang di Merapi. Jadi semua hasil kebun khusus buat Umi Aufa Hakim. Nah, itu disebut dengan vertical alliance. Kemudian kalau Sanjay Nita dan Umi Aufa, kalau dia membuat horizontal alliance, kalau habis kerupuk kentang, dia telepon tuh Nita, Sanjay Nita, ada kerupuk kentang nggak? Ada nih, kirim kemarilah 1 gerobak nih. Sini orang habis. Jadi itu disebut dengan horizontal alliance. Jadi di dalam business level ada vertical complementary strategic alliance yang dibagi kepada vertical complementary strategic alliance dan horizontal complementary strategic alliance. Kemudian di dalam business level cooperative strategy, yang kedua adalah, yang pertama adalah CSA, complementary strategic alliance. Strategi yang pertama adalah CSA. Yang kedua adalah competition response strategy. Di dalam competition response strategy itu tujuannya adalah untuk melakukan competitive action untuk attack rivals. Ada kasus dulu ketika Apple membuat iPad, ya, semua produsen selain Apple dia bersatu untuk membangun competitive response kepada competitive action yang dibuat oleh Apple. Jadi Samsung, Oppo, segala macam mereka membuat tandingannya iPad. Jadi mereka membuat tablet yang dalam rangka untuk bisa merespon kepada si Apple. Jadi ada competitive response strategy, ya, untuk business level cooperative strateginya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah uncertainty reducing strategy. Jadi uncertainty itu kan suatu hal yang tidak pasti yang mau kita kurangi, ya. Kita mau mengurangi uncertainty di dalam bisnis. Jadi kita bisa alternatifnya membuat partnering dengan perusahaan in the respective industry supaya uncertainty atau resikonya bisa dikurangi. Misalkan kayak Renault dan Nissan. Jadi ada uncertainty di sana di market di Asia. Karena mereka nggak ngerti market Asia, dia membuat alliance Renault dengan Nissan supaya Nissan membantu market produknya si Renault di Asia. Jadi ada risk, ada uncertainty dari risk yang bisa dikurangi. Kemudian competition reduction strategy yang dibagi 2, yang dia arahnya adalah kepada yang ilegal, suatu yang ilegal, competition reduction strategy. Misalkan begini, di pasar atas untuk bayar parkir berapa biasanya Bapak Ibu? 5.000 apa 10.000? 5.000. Nah, suatu ketika preman-preman pasar atas itu sepakat, pokoknya 10.000. Pokoknya di sini 10.000, Aden di bawah 10.000, yang di Siko 10.000. Awak sepakat sadui 10.000. Ya. Nah, itu disebut dengan competition reducing strategy.
supaya orang di situ 5.000 dah, si kos 10.000, caranya udah kok. Nah kan ada bagaimana mereka mengurangi resiko itu. Jadi mereka udah kita sepakat aja semua 10.000, sama kayak parkir di ngarai di bawah ngarai buat ke kebun, buat ke ke tembok Cina. 10.000 ada yang 20.000. Jadi dulu ya, sekarang kan sepi, nggak ada yang sana sekarang kan, kosong. Jadi ada yang disebut dengan explicit collusion dan ada yang disebut dengan tacit collusion. Apa yang disebut explicit? Explicit adalah direct negotiation among firms to establish the output level dan pricing agreement. Jadi di bawah 5.000 udah, kok di skor 10.000. Enggak ada doh. Sekarang kini 10.000. Nah, mereka ada explicit collusion, ada kolusi secara direct antara preman pasar bawah sama preman pasar atas untuk sepakat uang parkir 10.000 sekarang. Untuk mengurangi kompetisi. Kalau enggak orang parkir di bawah dong. Parkir di pasar bawah, belanja pasar atas. Karena di pasar bawah harga 5.000. Nah, supaya tidak terjadi, maka dibikin explicit collusion. Sepakat mereka orang balainya untuk harga parkirnya 10.000. Kemudian tacit collusion, ada indirect coordination of production and pricing decision by several firm which impact degree of competition faced by the industry. Ada indirect coordination yang tidak langsung. Itu disebut dengan tacit. Misalkan sekarang itu uang setorannya naik 10.000. Jadi uang setoran naik 10.000. Sehingga yang di bawah mereka pada indirect coordination, karena sama-sama uang setorannya naik jadi 10.000, maka mereka bayar parkir jadi 10.000 gitu ya. Nah, kalau di Jakarta ya begitu tuh. Ada lagi tuh yang masih ada preman di atas preman gitu kan. Masih ada langit di atas langit. Kita pikir premannya itu udah terima duit buat dia doang. Ternyata dia ada premannya lagi di atas yang harus dia setor. Jadi begitulah negeri preman ya. Di atas preman ada preman lagi yang ya setor lagi ke atas. Oke. Kemudian mutual forbearance, yaitu neglection. Jadi udah biarin aja. Firm do not take competitive action. Mau orang naikin harga, kurangin harga, gua nggak peduli. Yang gua pakai harga gua aja gitu ya. Jadi mutual forbearance, ya pembiaran. Oh, si ini bikin harga turun. Wah, biarin aja lah. Saya masih harga mahal, nggak peduli. Nah, itu disebut dengan pembiaran. Tidak ada competitive response terhadap competitive action yang dilakukan oleh kompetitor. Jadi ada 5 pendekatan di dalam business level cooperative strategy. Yang pertama adalah complementary strategic alliance, kemudian competitive response strategy, kemudian uncertainty reducing strategy, kemudian competition reducing strategy, dan kemudian yang terakhir adalah strategy assessment ya. Strategy assessment, apa yang dimaksud dengan strategic assessment? Strategic assessment itu dia lebih kepada developing a competitive advantage using strategic alliance. Kemudian vertical assessment yang dilihat adalah ternyata vertical alliance itu memberikan greatest probability yang membuat keuntungan competitive advantage. Jadi disarankan untuk mendapatkan competitive advantage itu yang harus dikejar adalah competitive advantage, yaitu vertical alliance. Ya seperti misalkan Umni Alfa Hakim dengan kebun taleh di Marapi. Itu adalah vertical alliance. Itu yang memberikan greatest probability of creating competitive advantage dibandingkan dengan
horizontal alliance. Kemudian competition and reduce uncertainty, ya, strategi untuk mengurangi kompetisi dan uncertainty itu hanya memberikan temporary keuntungan kepada strategic alliance, hanya temporary, sedikit saja, ya. Kemudian competition reducing juga memiliki lowest probability. Wah, udahlah, kamu 5.000 jual, saya 5.000. Jadi orang lain keliling-keliling nggak bisa bandingin harga, karena semua harga 5.000. Yang paling pengaruh sekarang gimana kita cuap-cuapnya, merayu customer mau beli di kita, atau mereka mau beli di kamu. Tapi secara harga kita tidak ada kompetisi. Itu disebut dengan competition reducing strategy. Itu banyak dilakukan, ya. Di pasar, ya, di market. Harganya sama semua. Yang membedakan cuma ya fasilitas atau vouchernya dan lain sebagainya. So far so good. Kapis untuk business level strategi? Ada yang ditanyakan? Apa udah panas kepalanya? Lahange, Bu. Lumayan panas, Pak. Lahange, ya, oke. Kuncinya Rada-rada, Pak. Kuncinya kuncinya dengan saya, ya. Dalam Anda mengambil program S2 ataupun program S3, kuncinya cuma satu, Bapak Ibu. Udah tahu belum? Apa tuh, Pak? Belum, Pak. Bapak Ibu bebas matching, Kasih tahu, Pak. bebas MSG, bebas Ajinomoto, bebas Sasa, bebas Royco, bebas Miwon. Selama Bapak Ibu masih kena itu, dia tertahan di kepala, pelajarannya cuma 5 menit, Bapak Ibu. Sesudah itu lupa. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kasih anak masak di rumah, untuk suami, untuk anak, kasih Miwon, pakai Ajinomoto, ya, siap-siap mereka bakal loading lambe, ya, berpikirnya telat, anak bawaannya nyontek terus, ya. Jadi karena ibu-ibu meracuni suami dan anak dengan Ajinomoto, Sasa, Royco, Miwon. Coba aja Bapak Ibu bedakan. Sekarang udah makan Miwon, anak-anak tuh sekolah, juara berapa dia sekarang? Juara 15. Coba Bapak Ibu hentikan Ajinomoto, Miwon, MSG, Bapak Ibu lihat juara berapa dia? Juara 2, Bu. Jadi caranya supaya anak Ibu juara 1, suruh anak Ibu traktir yang juara 1, traktir bakso, kasih mecin yang banyak. Biar anak Ibu juara 1, yang juara 1 jadi juara 15. Itu trik yang saya gunakan untuk mengalahkan yang juara 1, Bu. Saya kasih traktir bakso, Pak, kasih mecin yang banyak, Pak, 10 sendok. Langsung besoknya dia nyontek ke saya, Bu. Nggak bisa pikir lagi. Langsung rusak otaknya, Bu. Ya kan? Jadi nggak menyimpannya, Bu. Jadi harddisknya nggak menyimpan lagi. Juga kalau ibu-ibu pengen bapak-bapak misalkan lupa atas kesalahan ibu-ibu, kasih mecin yang banyak. Jadi dia lupa, nggak nyimpan lagi dia masa lalu ibu yang agak-agak sering marah-marah gitu ya, jadi dia lupa. Takkanlah ibu marah do, bilo ibu marah do terus marah do, Bu. Dia ibu lah banyak agak mecin. Nah, nyo lupa sedunya, Bu. Itu salah satu trik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, ya. Tapi akibatnya bapak-bapak jadi loadingnya lambe, ya kan, ditanya ndak paham, ada kok ndak paham jo, karena ibu-ibu masukin masaknya campur sama Ajinomoto, Sasa, Royco, Miwon. Nah, jadi apa banyak salah mecin di rumah, Bu, biar apa kok lupa sadunya jo permasalahan yang ada di rumah, ya. Baik. Baik, paham, Bu? Jadi kesimpulannya bagaimana? Apabila Anda mau UAS-nya dapat A, pastikan Anda bebas mecin dan baca buku. Kalau baca buku masih kena mecin, paling tinggi C, Bapak Ibu.
ndak menyimpan yang dibaca itu, ndak disimpan di hard disk kapal loko tuh, Bu. Percaya sama saya. Araso? Rasanya. Oke, good. Artinya kalau Ibu paham, nanti selesai kelas ya, ambil mecin di dapur tuh semua, Bu, masukkan ke toilet, di flush. Ajinomoto, Royco, Miwon. Nah, itu tumpahkan ke toilet tuh, Ibu flush semuanya. Inilah yang menjadi pangka bala sadunya, Bu. Ya. Kunci sukses saya ngambil S3 itu aja, Bu. Kunci sukses saya juara di sekolah itu aja. Sama satu lagi, mentraktir yang juara 1 Ajinomoto sebanyak-banyaknya, Bu. Ajak dia makan mie ayam, Pak, siram mecin, Pak. Nah, banyak dia makan bakso, siram mecin, bos. Sudah tuh hancur semua, Bu. Saya yang pegang juara lagi. Begitu caranya, Bu. Itu disebut dengan reduction. Itu disebut dengan Jatuhkan kompetitor, Pak. Uncertainty reducing strategy dan competition reducing strategy. Bagaimana kita mengurangi kompetisi? Kasih mecin yang banyak buat juara 1, juara 2, juara 3. Yang juara 4 bisa naik juara 1, Bu. Itu competition reducing strategy. Nah, lagi terbayang Bapak Ibu? Cocok nggak dengan teori saya? Ya, Pak. Jadi yang merasa makan mecin sudah sadar ya apa yang menyebabkan selama ini agak lola gitu ya. Itu aja kuncinya, Pak. Jadi itu saya sudah buktikan sendiri dengan keberhasilan competition reduction strategi saya. Nah, luar biasa. Jadi orang dia senang tapi tambah lola gitu ya. Awak traktir tapi orang tuh lola jadinya. Tapi nyo senang lo ditraktir di agih mecin yang banyak, Pak. Soman yang patang. Lasuh, Pak. Nah, kan? Tambah menjadi-jadi dia. Oke. Kemudian berikutnya adalah tadi adalah business level strategy. Ada complementary, competition reduction, uncertainty reduction. Sekarang berikutnya masuk kepada corporate level cooperative strategy. Di dalam corporate level cooperative strategy itu merupakan strategic alliance yang lebih juga atraktif dibandingkan dengan merger dan akuisisi. Jadi alternatifnya adalah corporate level cooperative strategy itu formnya berupa satu adalah diversifying strategic alliance, ya, synergistic strategic alliance, dan franchising. Jadi secara korporasi ada 3 types dari corporate level cooperative strategy. Pertama adalah diversifying strategic alliance, di mana firms itu yang melakukan strategic alliance dia share dia punya resource dan capabilities to diversify into new product or markets. Jadi dia bisa diversify, ada produk Avanza, Xenia, ada produk Koleos A, B, C, D, ya, ada Nissan Navaro segala macam gitu ya. Ada terjadi new product, terbentuk new product baru dari strategic alliance tersebut. Ada 5 produk di Koleos dan 5 produk di Nissan yang merupakan hasil dari strategic alliance antara Renault dan Nissan. Ada diversifikasi produk. Kemudian synergistic strategic alliance, ya, membangun economic of scope. Nah, economic of scope terbentuk dari bertambahnya jumlah produk, ya, kayak tadi itu. Ada 10 produk yang terbentuk, ada economic of scope, ada 10 produk yang terbangun. Kemudian franchising. Franchising, firm using franchise as a contractual relationship untuk describe dan control sharing dari resource dan capability-nya with partners. Jadi kayak Ritz-Carlton
Ritz-Carlton itu dia jual franchise Bapak Ibu. Dia franchise, dia punya, jadi si Millennial Partners, si pemegang properti, dia franchise Ritz-Carlton, yang sistemnya Ritz-Carlton, manajemennya Ritz-Carlton itu di franchise dan diberi nama Ritz-Carlton itu untuk properti-properti mereka. Ya, disebut dengan franchising. Itu adalah kemudian franchising banyak macamnya secara korporasi, ya. Merupakan contractual relationship, contractual agreement, ya. Yang mana di dalam kontrak itu dijelaskan apa yang menjadi sharing yang diberikan oleh si franchisee, yang perusahaan yang memberikan franchise, berupa resource-nya apa, capability-nya apa yang dia share dengan partners. Banyak sekali franchise. Indomaret, Alfamart juga franchise. Bebek Tengah Sawah itu mungkin franchise yang di belakang balok, ya, mungkin franchise. Terus ayam The Best itu juga franchise, franchising juga gitu ya. KFC juga franchise. So ini yang menjadi common corporate level cooperative strategies, ya. Nah, ini yang banyak dilakukan di Indonesia, yaitu yang franchise terutama, ya. Kalau yang synergic dan diversifying itu juga banyak, tapi skopnya besar, ya. Kemudian di dalam corporate level cooperative strategy, assessment yang terjadi itu yaitu dari sisi cost dan dari sisi comparison dengan business level strategy. Secara cost, kita harus bisa memonitor expenditure. Jadi jangan sampai biayanya itu dia over the budget. Dan juga kalau kita bandingkan dengan business level strategies, corporate level strategies itu dia broader in scope. Kalau di business level dia kan complementary, competition reduction. Kalau di corporate level dia lebih kepada diversifikasinya dia bagaimana, sinerginya bagaimana, franchise-nya bagaimana. Jadi dia skopnya dia lebih besar. Kemudian kita masuk kepada cross border strategic alliance. Bagaimana dia melakukan cross border, menyeberang, border perbatasan, nyebrang perbatasan ke negara lain. Apa itu kan disebut dengan international strategy yang kita bahas. Bagaimana international strategy cross border itu untuk kooperatif strateginya. Cross border strategic alliance adalah internal cooperative strategy in which firm with headquarters in different nations combine some of their resources and capabilities to create competitive advantage. Ya. Share kepada resource and capabilities untuk dia melakukan strategic alliance. Kemudian, why cross-border strategic alliance? Multinational corporation outperform firms that operate only domestic. Jadi, perusahaan itu disebut dengan multinasional apabila dia melakukan cross-border, disebut dengan multinational corporation. Dan itu biasanya outperform firms yang operate hanya di domestik. Jadi dia pasti lebih besar, outperform karena market size-nya lebih besar. Pertama, yang kedua lokasinya lebih besar, luas. Yang ketiga dari sisi economic of scale dia lebih besar. Cost of production jadi lebih murah dan seterusnya. Kemudian due to the limited domestic growth opportunities, firms look outside their national border to expand business. Jadi karena domestiknya dia terbatas, mereka mulai pikir untuk nyebrang rumah tetangga, cross border ke rumah tetangga, ya, to expand the business. Some foreign government policies require investing firms to partner with a local firm to enter their market. Indonesia dulu mensyaratkan harus partner with local firm, makanya dia TMC dia partner dengan Astra International. Sekarang tidak perlu lagi. Pemerintah atau DPR sudah mengizinkan itu bahwasanya bisa langsung 100% dia langsung direct investment tanpa adanya local firm.
yang mana ini sebenarnya merugikan kita karena keuntungannya langsung terbang ke Jepang, keuntungannya langsung terbang ke Inggris. Yang di kita apa? Pajak doang. Sebenarnya ini nggak menarik sebetulnya. Tapi ya pemerintah dia sudah apa istilahnya, mungkin tamakan cirit berendang mungkin ya. Jadi udah memberikan izin untuk 100% kayak Kokmin Bank 100% mencaplok Bukopin. Kenapa nggak dibagi 50-50? Kenapa nggak Mandiri 50%, Kokmin 50%? Kan ada dana di Mandiri. Kenapa harus 100% diambil Kokmin? Itu kan luar biasa. BUMN diambil alih bank asing. Kenapa nggak disisakan pemerintah 50% lewat Mandiri atau BCA dan lain sebagainya? Aneh. Right. Okay, so far so good. Araso, any questions untuk international cooperative strategy? Kapish? Any questions? No questions? Pak, Pak mau tanya Pak, mengenai tadi yang vertikal aliansi tadi itu, berarti itu lebih jatuhnya kan dari atas ke bawah gitu ya Pak ya, secara garis besarnya. Itu lebih ke seperti supplier gitu Pak. Betul Ayu. Berarti yang satu arah saja Jadi gitu dia Pak. yang vertikal. Produsen paling atas. Berarti Di bawah distributor. Di bawahnya lagi wholesaler. Di bawahnya lagi semi wholesaler. Di bawahnya lagi retailer. Di bawahnya lagi semi retailer. Di bawahnya lagi baru kita pembeli. Vertical alliance misalkan dari retailer kayak Hoki atau semi wholesaler kayak Hoki. Dia melakukan strategic alliance dengan produsen. Misalkan produsennya adalah dia misalkan jualan kayak misalkan retailernya kayak Umi Alfa Hakim. Dia suppliernya dia untuk raw materialnya dari mana? Untuk ubinya dari kebun, ya kan? Ya. Jadi dari kebun itu dia strategic alliance, di mana satu kebun itu diblok buat Umi Alfa doang. Nah itu adalah adalah vertical alliance. Tapi kalau si Umi Alfa dia horizontal alliance, dia dengan Sanjay Nita. Kalau kerupuk Sanjay habis di Nita, tolong kirimlah kodi ke Umi Alfa. Adih. Itu disebut dengan horizontal alliance. Wakarimas? Baik. Questions? Yes, Pak Arif. Pak. Nanya Oke. satu Pak. Kalau untuk strategi alliance yang kan saya kerja di Bank Oke. BTN Pak. Hari ini beberapa tahun yang belakangan ada kerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk kerjasama transaksi Iya, perbankan. bang apa namanya? Jadi kantor pos Bang apa itu namanya? Bang Pos ya? Apa sih? bukan Pak, bukan. Jadi BTN ini kerjasama sama kantor pos. Jadi dia mengeluarkan satu produk yang namanya tabungan Batara Oke. Pos. Jadi itu bentuk aliansi strateginya seperti apa tuh Pak? Itu dia ingat nggak waktu itu kita materi kita? Jadi dia dia horizontal, tapi dia tidak relevan. Maksudnya apa ya? Maksudnya tidak relevan ya. Sebentar, saya buka dulu. Sebentar. Ini kita waktu itu di chapter berapa itu ya? Merger bukan, corporate level bukan. Di corporate level strategi. Oke.
Oke. Itu dia disebut dengan nah diversifikasi tapi dia related constraint. Jadi PT Bank BTN, kemudian PT Pos, dia related atau tidak related? Kalau segi bidang usahanya enggak sih Pak. Unrelated ya. Soalnya BTN Dia unrelated kan? Iya Pak. Unrelated. Iya, Pak. Oke. Tapi setelah ada kerjasama aliansi itu Oke. saya paham. kan Jadi dia arahnya kepada co-branding. Disebut dengan, kenapa saya sebut co-branding? Karena sebetulnya produknya adalah produk tabungannya BTN ya. Tapi Betul, Pak. diberikan nama tabungan pos ya. iya, Jadi kantor pos itu berhak juga untuk menerima atau menghimpun dana dari masyarakat yes, seperti itu, ada Pak. co-branding Pak. Jadi ada co-branding PT Bank BTN dan PT Pos. Jadi sama kayak kartu kredit Pak. Kartu kredit itu ada yang co-brand Mega dan Transmart. Jadi pemegang kartunya Bank Mega itu punya program co-brand dengan Transmart, di mana semua pemegang kartu Bank Mega bisa dapat diskon apabila dia bertransaksi di Transmart ya. Ada co-brand yang dimanfaatkan dari fasilitas dari Bank Mega untuk nasabahnya atau membernya si Transmart. Jadi dia, nah si BTN dan PT Pos juga seperti itu. Dia ini kan kartu debitnya BTN dan PT Pos kan? Iya Pak. Iya, Pak. Jadi Jadi fungsinya tuh setelah setelah kerjasama itu kan Pak, fungsi pos ini sama dengan lembaga keuangan perbankan jadinya Pak. ya gitu. dia Bisa menerima ya, setoran, bisa memberikan penarikan seperti ya, itu. dia itu sebetulnya relevan juga. Dulu kan juga ada Pak tabungan pos Pak. Dulu kan kita menabung waktu Ya. SD di pos Pak. Ya, itu emang dari BTN itu Pak. Memang itu Jadi produknya dia Pak. jadi dia front line-nya di PT Pos ya. Sama kayak tellernya di pos. Frontlinernya dari PT Pos. kantor pos Iya, bukan dari PT BTN. Pos. Jadi dia ada outsource-nya dia untuk prosesnya itu lewat PT Pos. Jadi itu masuk kepada dia kalau bukan diversifikasi. Oke. Jadi gini Pak, Tapi itu masuk strategi aliansi itu dia Pak. itu aliansi, tetapi aliansinya begini. Jadi dia itu ada melihat out of spend behavior. Out of spend behavior itu jadi gini Pak. Dia nasabah PT Pos ini kan banyak. Ya. Nah, nasabahnya BTN Ya, juga Pak. banyak kan? BTN ingin meningkatkan customer kan? Ya, meningkatkan customer dan sekalian meningkatkan dana Yes. pihak ketiganya gitu Nah, Pak. salah satunya adalah dia menjalin kerjasama dengan PT Pos, di mana PT Pos ini customernya banyak. Betul nggak? Customer PT Pos ini Betul, Pak. banyak dan dia ingin bekerja sama, partnership. Dia itu partnership dengan PT Pos. Nah, disebut strategic alliance apabila dia pertama saling beli saham nih. PT Pos beli saham BTN, BTN beli saham PT Pos. Itu disebut dengan equity strategic alliance.
Atau bisa juga dengan non-equity strategic alliance, di mana tidak ada beli saham di dalamnya. Hanya contractual agreement bahwasanya PT Pos bisa menjual produknya BTN dan dapat komisi dari transaksi. Itu disebut dengan non-equity strategic alliance. Jadi kalau saya melihat, maka ini masuk ke dalam non-equity strategic alliance karena tidak ada pembelian saham di dalamnya. Dan ini juga bukan joint venture, tidak ada institusi baru. Jadi adalah berdiri sendiri dan bekerja berdasarkan contractual agreement. Jadi saya melihatnya lebih kepada non-equity strategic alliance. Kebayang, Pak Arif? Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. good. Kebayang, Pak. Pertanyaan bagus sekali tadi. Makasih, Pak. Alright. Makasih, Pak. Jadi ada maksudnya kepada non equity strategic alliance, di mana ada aliansi antara dua perusahaan, di mana mereka membangun contractual relationship to share kepada mereka punya unique resource, si PT Pos punya unique resource dan punya capability juga. Kemudian sistem yang punya adalah BTN to create competitive advantage bagi masing-masing perusahaan. Good. Itu di dalam business level strategies. Oke. Kemudian terakhir di dalam internasional di dalam cooperative strategi ada resiko di dalam, ada risk. Di mana risknya adalah kontrak yang inadequate. Jadi kita harus hati-hati di dalam cooperative strategi ini. Kontraknya harus jelas. Jangan sampai terjadi kayak kontraknya nggak jelas sehingga akhirnya putus di jalan. Karena saling apa istilahnya mengambil taking advantage. Kemudian misrespect kepada kompetitor. Misrepresentation dari competencies. Anda pikir dia jago masak, rupanya nggak bisa masak misalkan. Ketika Anda cari pasangan, Anda pikir dia jago masak. Anda pikir nanti kalau menikah dengan dia randangnya rasuka lama. Rupanya kicus aja, ica-ica aja cumanya. Rupanya dia nggak bisa masak. Akhirnya Anda terpaksa beli GoFood juga sama kayak anak kos. Ya kan? Kemudian partner fail to use their complementary resources. Jadi Anda pikir bakal komplement, yang dia jago di matematika dia bakal nerangin Anda, ternyata enggak. Jadi dia simpan aja ilmunya dia, enggak diajarin Anda, susah juga. Kemudian holding alliance partner specific in investment hostage, itu ada risiko di dalam. Kemudian pendekatannya adalah bagaimana kita mendetailkan kontrak dan mendevelop trust di antara sesama Anda sebagai sebagai alliance, dengan desired outcome adalah creating value, ya, mencapai competitive advantage dan mendapatkan above average return. Dan pendekatannya ada dua, yaitu cost minimization dan opportunity maximization standar. Biaya dikurangi sebesar mungkin dan opportunity dimaksimalkan sebesar-besarnya. Kalau yang biaya, bagaimana kontraknya itu jangan sampai salah. Kalau salah kontrak ya salah semua gitu ya. Monitor biaya. Kemudian opportunity maximization adalah bagaimana Anda bisa memaksimalkan mereka punya kompetensi untuk membangun value bagi perusahaan Anda. Right, that is on the cooperative strategy. Sepertinya kita sampai cooperative strategy saja untuk UAS-nya ya. Jadi sampai chapter 9. So, questions? Ada yang ditanyakan dari materi kita hari ini? No questions? Sudah paham semua Bapak Ibu? Sudah kebayang ujiannya seperti apa? External environment, internal environment, objective,
Strategy formulation ada business level strategy, ada rivalry, corporate level strategy, merger acquisition strategy, international strategy, dan cooperative strategy. Ya. Bagaimana mengimplementasikannya? Itu kita bisa berdasarkan corporate governance, organizational structure, leadership dari perusahaan, dan strategic entrepreneurship. Tapi untuk ini kita tidak bahas, kita sampai chapter 9 untuk materi kita sampai UAS. Ada yang ingin ditanyakan untuk perkuliahan kita semester ini? Sudah 6 kali pertemuan ya, 6 sesi ya. Sesi ketujuh adalah UAS. Silakan, questions? Yes. Pak. Ini untuk materi berarti semuanya nanti di-share di Google Sudah ada Classroom ya, semua Pak? Bu Metra di Google Classroom. Ya, Sudah ada semua. yang Yang ya, feed sampai yang hari ini di share juga sudah ada semua Bu di Google Classroom. hari ini nggak Sudah ada Pak. di itu Bu di Baru cek. di Yang di terakhir modul apa? yang terakhir saya lihatnya cuman Enggak, YouTube. itu udah ada semua di materialnya Bu. Ada di material namanya. Bentar ya saya coba buka ya. Juga Ini buka. Klasis sebentar. Oke, kemudian Setia Agus Salim, classwork. Nah, ini ada di sini Bu. Cet. Nah, ada di sini di suplemen. Ini PPT-nya. Oh, Ya, ini sudah ada PPT-nya chapter 1 Iya. sampai chapter seluruhnya Bu 13. Dan ini ada textbook-nya. Iya. Jadi ujian kita 100 soal. 100 soal itu dia adalah kuis. Jadi nanti saya akan buat kuis untuk Bapak Ibu 100 soal. Jadi saya nggak perlu periksa lagi. Begitu Bapak selesai ujian, nilai Bapak Ibu langsung keluar. Nilainya A, B, apa C langsung keluar. Jadi nggak perlu lagi admin tunggu sebulan gitu ya untuk saya periksa dulu, nggak. Selesai ujian nilai langsung keluar Bapak Ibu, langsung ditempel di papan pengumuman. Ada yang nilainya 100, ada yang nilainya 80, disesuaikan saja nanti untuk nilainya. Kalau nilainya di atas 85 artinya A. 80 sampai 85 A minus. 75 sampai 80 B plus. 75 sampai 70 B. 70 sampai 65 B minus. 65 sampai 60 C plus. Ya, kayak gitulah ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu selesai ujian Bapak kumpul, saat itu juga nilai Bapak Ibu langsung keluar. Jadi kita fair gitu ya. Fair, dan Anda harus baca buku. Kalau Anda harapkan Google nggak akan kekejar Bapak Ibu. 100 soal masalahnya. Nggak mungkin ada satu soal butuh waktu 5 menit untuk cek Google. Berapa, dan soalnya diacak Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu nggak bisa tanya sebelah nomor 1 berapa, nomor 3 soalnya apa, jawabnya nggak bisa, soalnya diacak. Yang sebelah mungkin yang pertama soal nomor 65. Bapak terima soal pertama nomor 100, nomor 99. Jadi semua diacak soalnya. Jadi nggak bisa lihat sebelah nomor 1 jawabannya apa. Kalau Bapak ikutin jawabannya dia, ya Bapak Ibu salah semua. Setiap orang tidak akan memiliki soal yang berbeda urutannya. Kebayang Bapak Ibu? Jadi tidak ada ujian esai. Bapak Ibu ujiannya checkbox. Nggak baca buku, ya nilai hancur. Nggak dikuasai bukunya, nilainya D, silahkan ulang. Ya, jadi nilainya langsung keluar. Nggak bisa saya nego. Pak, ampun, tolong Pak. Ayo Pak, nilainya keluar 50, nilai Ibu 50, mau ulang sekali lagi Bapak Ibu. Kalau nilainya 50, kalau D. Kebayang Bapak Ibu? Kapis? Pronto. Good. Fair ya? Oke, Pak. Insya Allah. Good. I like the spirit. Baik, sebelum kita tutup, tidak ada pertanyaan lagi. Saya stop screen dulu. Oke, kita kodak bersama dulu Bapak Ibu. Untuk laporan kepada Bu Ayu. Ini 1, 2,
3. Senyum Bapak Ibu. Sarangyo, pakai lambang sarangyo Bu, Bapak. Oke. Sarangyo Bapak Ibu. 1 2 3. Baik. Demikian Bapak Ibu, selamat belajar. Sampai ketemu minggu depan untuk UAS-nya di waktu dan gelombang yang sama. Mungkin seminggu lagi, mungkin 2 minggu lagi. Nanti saya koordinasi dulu dengan kampus. Demikian, akhirul kalam. Kondisi semakin tidak menentu, jaga kesehatan, selalu dengan masker keluar rumah, dan haramkan mecin mulai saat ini untuk Anda dan keluarga Anda. Karena fatwa MUI, Ajinomoto hukumnya haram, mengandung babi juga. Dan sampai sekarang itu fatwa MUI belum pernah dicabut. Dan akibatnya seluruh mecin hukumnya haram sampai terbukti halal. Demikian akhirul kalam. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di mata kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Bye bye. Terima kasih Pak.